Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kembali kita bertemu dalam playlist kajian kisah sahabat ataupun mempelajari daripada biografi sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membersamai manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa, makhluk yang paling afdal di antara seluruh makhluk yang lainnya, yaitu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau di video-video sebelumnya kita sudah melihat bersama-sama, mengkaji kisah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mulai dari awal beliau masuk Islam, awal kisah beliau saat kecil, kemudian perjumpaannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana keberanian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Dalam video kali ini kita akan sedikit membahas kedudukan, juga bagaimana kisah yang sangat menjadi pelajaran ataupun juga kisah yang sangat monumental, menjadi ingatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang sangat-sangat bisa kita ambil hikmahnya. Sebelumnya, gambaran Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah salah seorang sahabat yang disebutkan di dalam kitab Sofwatus Sofwah. Beliau adalah kana syadidul udmah, yaitu kulitnya beliau, gambarannya adalah beliau agak kecoklatan, sawo matang. Khafiful lahm, beliau ini kurus. Khafiful lahm itu kurus, bukan memiliki badan yang kekar, tubuh yang berisi. Qasiran jiddan nahwa dhira, beliau, mohon maaf ya, kalau kita bahasakan dengan zaman sekarang, mungkin beliau adalah orang yang bonsai atau agak pendek. Jadi digambarkan di dalam kitab tersebut, di dalam Sofwatus Sofwah, juga di dalam kitab Syiar min Hayati Sahabah, tingginya hanya kisaran nahwa dhira, sekitar 60 sentian. Daqiqus saqain, memiliki tulang kering ataupun kakinya yang kecil, sudah pendek, kurus lagi. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sering menjadi bahan guyonan atau bercandaan di antara para sahabat. Sampai pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang memiliki tubuh kecil, kurus ini, beliau ingin memotong kayu siwak. Di zaman Nabi Muhammad di kota Madinah itu ada pohon siwak, yang siwak kita pakai sekarang itu namanya pohon arok, kayu arok. Beliau menaiki pohon itu, ingin memotong kayu yang ujung-ujungnya sehingga beliau naik ke atas pohon arok ini. Tetapi ketika beliau ada di atas pohon, bertiup angin yang kencang sehingga beliau terlempar dari pohon tersebut. Melihat kejadian itu, fadhahikal qaumu, para sahabat yang ada di sekitar pohon arok itu, mereka tertawa, menertawakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhakun. Di situ juga ada Kanjeng Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat yang lain, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Apa yang kalian tertawakan? Faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi. Karena kakinya yang kecil Rasulullah kepleset, kena angin, terbang dia. Faqala walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Demi Allah yang mana hidupku ada pada genggamannya, sabda Nabi Muhammad, lahuma fil mizan, sungguh kaki dari Abdullah bin Mas'ud itu kelak di hari pertimbangan, di hari menimbang pertimbangan amal baik dan amal buruk, athqalu min Uhud, amalnya ataupun kakinya yang dibuat kebaikan itu, kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan gunung Uhud yang ada di depan kalian. Menggambarkan betapa agungnya, betapa mahalnya
kedua kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kelak timbangannya di alam akhirat. Meskipun di alam dunia kaki beliau pendek dan kecil. Wa kana radhiyallahu taala anhu sahiba sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang memegang rahasia Rasulullah. Mungkin kalau bisa kita katakan sekarang itu adalah asisten pribadinya Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini karena yamshi amamahu bil asa. Kalau waktu malam menjelang, sore menjelang atau waktu salat subuh, Abdullah bin Mas'ud ini yang jalan di depan Rasulullah sambil membawa tongkat ajudannya, sebagai ajudannya Rasulullah yang mengawasi di depan. Kalau ada lubang, kalau ada hewan buas, atau kalau ada ular dan lain sebagainya, maka Abdullah bin Mas'ud yang ada di garda terdepan melindungi Rasulullah. Wa yuqidhuhu idza nama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga yang membangunkan Rasulullah kalau pas Rasulullah sedang tidur dan minta untuk dibangunkan. Wa yulbisuna alaihi idza qama. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang membawakan sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah duduk, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, Rasulullah masuk ke dalam masjid, maka sahabat Abdullah bin Mas'ud lah yang memegangkan dan membawakan sendalnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang ditiru oleh kebanyakan santri atau murid-murid yang berakhlak, yang menghormati gurunya, di mana tatkala kiainya, tatkala gurunya, tatkala ada tamu yang mulia, beliau masuk bertamu di rumah kita ataupun di suatu tempat, maka ada santrinya ataupun muridnya ataupun anak-anaknya yang membawakan sendal gurunya. Karena inilah yang dicontohkan langsung oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, langsung sandalnya Rasulullah SAW yang dibawakan. Jadi patutnya lah kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai anak, jikalau ada orang tua, kemudian guru, masuk ke dalam sebuah ruangan, hadir di suatu majelis, di suatu tempat, maka sendal beliau kita amankan sebagai santri. Wa kana min ajwadin nasi sauban wa atyabuhum rihan. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat yang bau pakaiannya wangi, pakaiannya bagus. Kenapa? Disebutkan dalam kitab ini ta'ziman li na'lai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena bajunya selalu menempel dengan sendalnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalas. Karena setiap Rasulullah duduk di suatu tempat, hadir di suatu majelis, masuk dalam masjid, sendal beliau yang dibawakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi itu ada asal-usulnya ya. Para sahabat bagaimana akhlak beliau kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah apabila kita mendapati santri membawakan sendal kiainya karena mencontoh daripada perilaku akhlak Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada suatu kisah yang sangat menarik. Mungkin kisahnya sudah kita sentil di video sebelumnya. Saya ingin ulangi sedikit. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah surat Ar-Rahman, kemudian Rasulullah bertanya kepada salah satu sahabat, man yaqra'uha ala Quraisy, siapa yang berani membacakan surat Ar-Rahman ini di hadapan kafir Quraisy, kaum Quraisy? Maka dari seluruh sahabat yang ada, Abdullah bin Mas'ud berdiri, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah siap untuk membacakan surat Ar-Rahman kepada kafir Quraisy. Selanjutnya, wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina haulal Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, sahabat kecil, mungil tapi pemberani, melihat para kaum kafir Quraisy, dengkot dan pembesar-pembesar kafir Quraisy ini yang kurang ajar, ya, mereka duduk di sekitar Ka'bah. Faftatahal qira'atu biha. Faftatahal qira'ata biha. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membuka bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, dan seterusnya sampai dibaca sampai ketika kaum kafir Quraisy, utamanya Abu Jahal, mendengar apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Faqama Abu Jahal, kemudian dia telah membaca di hadapan kita
tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Berani-beraninya si kecil ini, kata Abu Jahal, falatamahu wa syaqqa udunahu wa admah, hingga Abu Jahal ini memukul, menempeleng, menyiksa bersama kafir Quraisy yang lainnya, menendang, menginjak Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang kecil ini tapi pemberani diinjak, ditempeleng dan dihajar oleh segerombolan kafir Quraisy ini. Utamanya Abu Jahal diingat oleh Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ini menempeleng, menginjak, dan sampai membuat telinga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengucur darah. Selanjutnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menangis. Menahan rasa sakit itu, beliau menangis sambil kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghtammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad marah. Baginda Nabi Muhammad marah melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dikasari, disiksa seperti ini. Fanazal Jibril alaihi salam dhahikan. Tetapi saat itu ada malaikat Jibril turun, dan malaikat Jibril melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seperti itu, tertawa. Faqala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bertanya, anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki? Engkau tertawa wahai Jibril sedangkan Abdullah bin Mas'ud menangis? Faqala sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Engkau akan tahu wahai Kanjeng Nabi kenapa aku tertawa. Jawab dari malaikat Jibril. Falamma kana yauma badrin wa nasarallahu al-muslimin amara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud an ya'khudha rumhahu wa yaltamisa fil jurha man bihi ramaq. Selanjutnya ketika berjalan beberapa tahun hingga perang pertama antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadilah perang Badar, di mana di perang Badar itu Abu Jahal dan kawan-kawannya terbunuh dan mengalami kekalahan yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah peperangan itu usai, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk mencari tombak beliau. Mencari tombak beliau, cari tombak Rasulullah, dan perintah Rasulullah, kamu kontrol, kamu lihat apakah masih ada yang di antara kafir Quraisy yang masih hidup, masih ada sekarat ataupun masih ada hidup. Setelah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapatkan tombaknya Rasulullah, kemudian dari kejauhan dia melihat, itu mayatnya Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal masih bergerak sedikit-sedikit, masih seperti ada kehidupan dalam jasad Abu Jahal ini. Dari kejauhan kemudian khawatir Abdullah bin Mas'ud yang kecil melihat tubuh Abu Jahal yang besar, khawatir ini Abu Jahal akan bangun, sehingga dilemparlah tombak Rasulullah kepada Abu Jahal pas mengenai Abu Jahal. Sehingga setelah mengenai tombak tersebut mengenai Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud, beliau dengan tubuhnya yang kecil, melompat ke atas dadanya Abu Jahal seraya memotong dan melukai telinga Abu Jahal. Beliau Abdullah bin Mas'ud ingat bahwasanya dulu telinganya dipukul, dibuat terluka sampai berdarah, dan sekarang waktunya pembalasan. Dilukailah telinganya dan dibuat sampai bercucuran darah. Setelah itu kafir Quraisy ini yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyakiti, mencaci dan mengusir Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Rasulullah, dipenggalah kepala Abu Jahal ini oleh Abdullah bin Mas'ud dan diikat, dibawalah ke Kanjeng Nabi kepala tersebut. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udhun bil udhun wa ra'su ziyadah. Apakah engkau masih ingat wahai Rasulullah tatkala aku membacakan surat Ar-Rahman di depan Ka'bah 11 tahun yang lalu? Sekarang aku membawa kepala Abu Jahal, dia melukai telingaku, aku telah melukai telinganya, dan ini kepalanya sebagai bonus daripada apa yang telah dia lakukan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal tersebut, malaikat Jibril turun kepada Rasulullah. Sebab inilah dulu aku kenapa tertawa wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan tubuhnya yang kecil, mungil, kurus, bisa membalaskan dendamnya atas telinga yang dilukai oleh Abu Jahal beserta membawakan bonus kepala Abu Jahal.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan kita semuanya mendapatkan berkah dari beliau. Selanjutnya, setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud hidup di zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar, juga Sayyidina Umar, sehingga di zaman khilafah Sayyidina Umar beliau diutus untuk menjadi qadhi di kota Kufah. Saat ini ada di secara letak geografisnya berada di negara Irak. Beliau juga diberikan kewenangan penanggung jawab Baitul Mal yang ada di sana. Sampai tiba di awal permulaan kekhilafan Sayyidina Utsman, beliau merasa tubuhnya sudah mulai sakit-sakitan. Usia beliau sudah mulai tua sehingga beliau kembali ke kota Madinah, yang mana saat itu umat Islam dipimpin oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terbaring sakit dengan usianya yang sudah 60 lebih, sehingga Sayyidina Utsman bin Affan menawarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ala amur laka bitabib, maukah engkau aku panggilkan dokter?" Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "At-tabib amradani." Dokter hanya membuatku tambah sakit. "Ala amur laka bi'ata, apakah engkau ingin sesuatu, ingin aku berikan sebuah hadiah, aku bawakan engkau dari Baitul Mal, hadiah yang bisa membuat engkau bisa memberikan kepada anak keturunanmu?" Qala la hajata li bih. Aku tidak membutuhkan itu semua. Kata Sayyidina Utsman, yakunu li auladik min ba'dik. Mungkin itu bisa bermanfaat untuk anak-anakmu, untuk putra-putrimu setelah engkau tiada, wahai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qala, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Inilah akhsha alaihimul faqra." Saya tidak takut miskin untuk anak-anak saya. Ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'unaha kulla laila. Aku sudah mengajarkan kepada mereka agar setiap sorenya, setiap malamnya mereka untuk membaca surat Waqi'ah. Ijazah langsung dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku diajarkan, aku mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ah," barang siapa yang membaca surat Waqi'ah, kulla lailatin, setiap malamnya, setiap sorenya, lam tusibhu faqah, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan, kesusahan dan kefakiran. Wahdiyaju abada, yang mana orang-orang itu membutuhkan selamanya akan membutuhkan materi, maka seharusnya dia setiap hari membaca surat Waqi'ah sesuai dengan ajaran dan anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita praktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya, hingga beliau diundang oleh Allah Subhanahu wa taala intaqala ila rafiqil a'la. Beliau wafat di kota Madinah. Dalam riwayat yang paling kuat, beliau meninggal antara usia 60 lebih, 63 sampai 69 pada tahun, di saat usia beliau mencapai 63 atau sampai 69, dan tahun wafatnya dalam riwayat ada menyebutkan tahun 62 Hijriah atau tahun 63 Hijriah. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Baqi'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dengan memberikan kita istiqomah untuk senantiasa meneladani sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa meniru sifat-sifat para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah manusia pilihan yang diistimewakan oleh Allah bisa dekat hidup bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ikuti kajian playlist kisah sahabat, dan Anda pun juga bisa request, bisa meminta kisah sahabat siapa yang ingin diajukan, ingin diceritakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Bisa ditanyakan riwayat-riwayat sahabat yang lainnya, kisah-kisah sahabat yang lainnya,
bisa ditanyakan di nomor admin yang tertera di bawah ini ataupun di kolom komentar. Selalu ikuti bersama-sama channel YouTube MZT Malang Raya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk selalu belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.